Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita telah memasuki bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Hari ini tepatnya tanggal 10 Sya'ban. Ini menunjukkan sudah dekatnya kita dengan bulan suci Ramadan. Dan berkenaan dengan bulan Sya'ban, maka kesempatan kita malam hari ini insyaallah akan membahas beberapa hadis yang sahih yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Karena sebagai seorang muslim, tentunya kita berusaha untuk mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, secara umum bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang diistimewakan dalam syariat agama kita. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban adalah apa? Dinaikkannya amalan atau diangkatnya amalan-amalan kita ke hadapan Allah. Diangkat oleh para malaikat pencatat amal yang disebutkan kiraman katibin. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur. Ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam satu bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjelaskan alasannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, karena letaknya antara Rajab dan Ramadan, sehingga banyak orang lebih fokus kepada dua bulan tersebut dan melalaikan bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Nah, ini sisi pendalilan kita dalam hadis. Padahal bulan Sya'ban ini adalah bulan dinaikkannya al-a'mal, amalan-amalan seorang hamba ila Rabbil Alamin, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Nah, ini alasannya. Dan aku sangat suka apabila catatan amalku dihadapkan kepada Allah, aku dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, itu alasan kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Iya.
Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitab Irwaul Ghalil dan Tamamul Minnah. Berarti kalau setiap pekan amalan seorang hamba diangkat ke hadapan Allah itu di setiap hari Senin dan Kamis. Itu pekanannya. Kalau tahunannya di bulan Sya'ban. Gitu ya. Adapun yang pekanan diangkat pada Senin dan Kamis itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Tu'radu a'malun nas fi kulli jum'ah marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis." Amalan manusia diangkat ke hadapan Allah pada setiap pekannya 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Nah, ini alasan kenapa kita disunahkan setiap pekan puasa 2 hari, Senin dan Kamis. Nah, ini juga alasannya karena apa? Hari di mana amalan seorang hamba diangkat ke hadapan Allah. Fayughfaru likulli 'abdin mu'minin. Bahkan bukan cuma diangkatnya amalan kita ke hadapan Allah, tapi juga ada tambahan, setiap hamba yang beriman akan diampuni dosa-dosanya. Iya, di setiap Senin dan Kamis. Illa abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang masih punya permusuhan dengan saudaranya. Ya. Fayuqal, nah untuk orang yang masih memiliki permusuhan dengan saudaranya akan dikatakan kepada malaikat, utruku hadain hatta yafi'a, tinggalkan mereka yang masih bertikai ini sampai mereka berdamai, sampai mereka bai'an. Ini hadis riwayat Muslim. Berarti ada tambahan, selain diangkatnya catatan amalan kita ke hadapan Allah di setiap Senin dan Kamis, ada juga tambahan diampuni dosa-dosa. Ya, kecuali orang-orang yang masih ada permusuhan di antara mereka. Ya. Maka kedua hadis ini jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa amalan seorang hamba diangkat ke hadapan Allah, ada yang setiap pekannya yaitu Senin dan Kamis, dan ada yang setiap tahunnya yaitu bulan Sya'ban. Ini dalil bahwa bulan Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Senin dan Kamis termasuk hari yang dimuliakan dalam sepekan. Ya, ditambah hari Jumat. Ya. Namun perlu diingat jamaah rahimakumullah, di hadis ini Nabi SAW tidak menentukan di tanggal berapa diangkatnya amalan itu ke hadapan Allah. Ya, tidak disebutkan secara pasti oleh Rasulullah. Beliau SAW tidak menentukan tanggal berapa peristiwa diangkatnya catatan amal tersebut. Bahkan kalau kita lihat zahir hadisnya menunjukkan itu terjadi selama 1 bulan, karena Nabi menyebut Sya'ban secara keseluruhan. Makanya puasa sunnah di bulan Sya'ban yang Nabi lakukan tidak pilih-pilih hari, ya, tidak pilih-pilih tanggal, ya. Intinya beliau melakukan memperbanyaknya di bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pun hendaklah melakukan seperti itu.
tidak mengkhususkan hari tertentu dan tanggal tertentu untuk meningkatkan semangat ibadah apapun itu, termasuk puasa, termasuk sholat malam, ya, di bulan Sya'ban ini. Karena Nabi SAW tidak menentukan secara khusus peristiwa diangkatnya amalan kehadapan Allah itu kapan, hari apa, tanggal berapa, ya, malah secara zahir hadis menunjukkan keumuman selama bulan Sya'ban. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada satu hal yang perlu diluruskan berkaitan dengan cara memahami hadis tadi, yaitu adanya anggapan sebagian orang bahwa Allah Subhanahu wa taala menutup catatan amal manusia di bulan Sya'ban diganti dengan catatan yang baru. Ada anggapan seperti itu. Iya. Makanya ada juga indikasi penutupan pengajian. Mungkin kalau itu sih alasannya lain ya. Ya, penutupan pengajian sebelum bulan Ramadan. Ya. Ada juga menganggap bahwa bulan Sya'ban adalah bulan ditutupnya catatan amal seorang hamba diganti dengan catatan yang baru. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat hadis tadi, sedikit pun Nabi SAW tidak menyebutkan adanya penutupan buku catatan amal, ya, terus diganti dengan buku yang baru. Emangnya buku yang lama penuh gitu, ya? Tidak sama buku catatan amal yang ada di tangan para malaikat. Iya. Di sini Rasulullah SAW hanya menyebutkan ketika di bulan Sya'ban ada peristiwa, yaitu diangkatnya catatan amal kehadapan Allah. Jadi bukan di bulan Sya'ban ada waktu penutupan catatan amal, tidak sama sekali. Nabi tidak berkata demikian. Jadi nggak ada istilahnya penutupan buku catatan amal seorang hamba, nggak ada. Iya. Justru setiap muslim dan muslimah itu dituntut untuk memperbanyak amalan dan terus dia beramal sampai kapan? Sampai datangnya ajal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, yaitu ajal. Jadi setiap muslim dan muslimah itu dituntut untuk selalu beramal dan beramal terus sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput, baru berhenti. Berdasarkan ayat tadi surat Al-Hijr ayat 99. Iya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW menasihatkan agar kita selalu menjaga keimanan kita, ya, dan berusaha untuk istiqamah di atas keimanan tersebut dan amalan saleh. Sebagaimana pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berilah aku nasihat, ya, yang akan selalu kujaga nasihatmu ini sepanjang hidupku. Apa pesan Nabi, nasihat Nabi? Qul, ucapkan amantu billah tsumma istaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah. Setelah itu istiqomahlah engkau. Nah, berarti terus istiqomah. Ini kan tugas kita dalam kehidupan, menjaga keistiqomahan sampai ajal datang menjemput. Ya, keistiqomahan di atas keimanan dan amalan saleh. Nah, jadi yang namanya istiqomah nggak ada batasnya, nggak ada putusnya, ya. Demikian juga Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam, kapan waktunya kita untuk istirahat dari beramal? Kalau kita terus beramal terus, kapan istirahatnya? Apa jawab beliau? Inda awwali qadamin nadha'uha fil jannah. Kapan waktu kita untuk istirahat dari beramal? Yaitu ketika kaki kita pertama kali menginjakkan di surganya Allah. Itulah waktunya istirahat sudah. Iya.
Jadi sekali lagi, hadis yang tadi kita bacakan itu tidak ada kaitannya dengan istilah penutupan amal atau istilah istirahat dari beramal, apalagi istilah minggu tenang, ya, karena menjelang Ramadan. Apa ini? Mau ujian atau mau apa gitu? Nggak ada istilah, ya, nggak ada istilah tutup buku catatan amal untuk sementara waktu, iya. Jadi amalan kita yang akan dihisab itu bukan hanya amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban, tapi amalan-amalan seluruhnya di bulan-bulan yang lain pun sama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap kenapa kita dikasih motivasi semangat ibadah di bulan Sya'ban, karena itu tutup buku catatan amal kita, maka tutuplah dengan amal kebaikan. Tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah yang bisa kita jalankan di bulan Sya'ban ini berdasarkan hadis tadi, yaitu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana hadis Usama bin Zaid yang tadi kita sudah bacakan, dan juga ada hadis yang lain, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Ini kata Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, puasa sunnah sebelum aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya. Bahkan ada yang menyebutkan dengan kata seakan-akan Nabi itu berpuasa Sya'ban 1 bulan penuh. Ya, tapi tidak demikian, ya. Bukan itu yang dimaksud di dalam hadis Aisyah ini. Ya, karena Aisyah jelas menyebutkan Nabi tidak pernah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Lah terus hadis yang tadi maksudnya apa? Karena di sini disebutkan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Di situ disebut kullahu. Nabi tidak biasa berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan di sini dikatakan Nabi biasa berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Kullahu dalam bahasa Arab itu maknanya kebanyakan, mayoritas hari di bulan Sya'ban. Misalnya Sya'ban 30 hari, kebanyakan dari 30 hari diisi oleh Nabi dengan puasa. Nah, orang Arab mengistilahkan kalau mayoritas kebanyakan seakan-akan dengan mengatakan sebulan, begitu, ya. Nah, kalau memahami hadis tadi, ya, adalah seperti itu. Jadi tidak ada kontradiksi hadis yang satu dengan yang lain. Jelas? Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW tidak puasa penuh di bulan Sya'ban? Ya, jawabannya supaya tidak disangka ada puasa yang wajib selain Ramadan. Begitu. Ya, makanya beliau tidak melakukan puasa penuh. Cuma kebanyakan hari, misalnya 30 hari di bulan Sya'ban, maka 25 hari diantaranya beliau berpuasa. Begitu. Apa hikmahnya kok Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain? Ini ulama berbeda pendapat. Apa hikmahnya? Ya, pendapat yang paling kuat adalah riwayat dari Usama bin Zaid tadi. Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas, yaghfulun nasu anhu, ya, baina Rajab wa Ramadan. Ini hikmah yang pertama. Kenapa Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban? Pertama, alasannya
Karena bulan Sya'ban itu dihimpit di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, tengahnya bulan Sya'ban. Begitu. Ya. Sehingga manusia lebih besar perhatiannya kepada Rajab dan Ramadan dan melalaikan bulan Sya'ban. Ya. Mereka menyangka bulan Rajab itu lebih utama karena di bulan haram. Akhirnya diperbanyak puasanya di bulan Rajab. Padahal yang dicontohkan Nabi, yang sunnah itu memperbanyak puasa bukan di bulan Rajab, malah di bulan Sya'ban. Gitu ya. Nah, ini alasan pertama. Iya. Nah, kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai tadi. Ya, orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Jadi ada kaedah ibadah yang dikerjakan di saat manusia banyak lalai dari zikir kepada Allah itu lebih afdal. Contoh, zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca di pasar, ketika masuk pasar itu kan pahalanya besar sekali. Ini ada keutamaannya, disebutkan akan demikian banyak. Iya. 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 dihapuskan dosa kesalahan, diangkat 1.000.000 derajat, itu hadisnya. Padahal redaksinya sama. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa beda kalau kita baca di pasar? Pahalanya lebih banyak. Kalau di masjid kok ya ada juga pahalanya besar juga, tapi kenapa nggak sebanyak dibaca ketika di pasar? Jawabannya karena pasar tempat di situ kebanyakan orang lalai kepada Allah. Iya kan? Apalagi pasar zaman sekarang banyak terjadinya penipuan, orang curang, ya, banyak kemaksiatan, banyak tabarruj, banyak aurat disingkap, ya, banyak. Nah, itulah alasan. Sama misalnya sholat duha. Sholat duha itu kan besar pahalanya. Kenapa? Karena dilakukan di saat manusia kebanyakan beraktivitas sibuk dengan dunia. Sedangkan orang ini justru dia meluangkan waktu di tengah kesibukan manusia tentang perkara dunia, dia memfokuskan diri untuk ibadah kepada Allah walaupun hanya beberapa sholat, mungkin 2 rakaat atau 4 rakaat duha, dan contoh-contoh yang lain. Jelas? Nah, jadi intinya kaidahnya begitu. Ibadah apapun yang dikerjakan di waktu atau di tempat yang di situ banyak manusia lalai dari zikrullah, dari mengingat Allah, justru orang-orang yang tetap ingat kepada Allah, orang-orang yang tetap melakukan ketaatan dan amalan saleh apapun bentuknya, maka pahalanya lebih besar. Nah, ini hikmah yang pertama. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Jawabannya adalah karena bulan tersebut dihimpit oleh 2 bulan, Rajab dan Ramadan. Orang-orang lebih fokus terhadap 2 bulan ini, sedangkan Sya'ban malah mereka melalaikannya. Gitu ya. Sedangkan ibadah yang dikerjakan di saat manusia lalai itu memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian alasan yang kedua atau hikmah yang kedua, kenapa Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan tersebut bulan diangkatnya amalan ke hadapan Allah. Dan tentunya kita sangat senang kalau catatan amal kita disetor ke hadapan Allah dalam keadaan kita sedang berpuasa. Ini menunjukkan amalan kita diterima oleh Allah. Makanya ada hadis-hadis yang menyebutkan 3 golongan manusia sholatnya tidak diangkat sejengkal pun ke hadapan Allah. Artinya tidak diberi pahala oleh Allah. Enggak. Sholatnya sih sah, tapi tidak diterima oleh Allah.
Enggak, bahasanya apa di hadis? Tidak diangkat sejengkal pun. Kalimat ini menunjukkan sholat mereka tidak diterima. Nah, kalau amalan ini diangkat ke hadapan Allah, menunjukkan amalan mereka diterima oleh Allah. Kan gitu. Siapa 3 golongan ini? Pertama, kata Nabi SAW, imam yang dibenci oleh makmumnya. Tapi alasan makmum membenci dengan alasan yang syar'i, gitu ya. Makanya jangan suka maksa jadi imam padahal makmum nggak suka kepadanya. Yang kedua, istri yang cuek tidur padahal suami dalam keadaan marah. Kenapa? Karena menginginkan istri tapi istri malah cuek, ditinggal tidur, tidak melayani suaminya. Maka kalau si istri bangun malam tahajud terus sholat subuh, suami belum ridha kepada dia, sholatnya sah tapi nggak berpahala. Dan yang ketiga siapa? Budak yang kabur dari majikannya. Ini nggak ada perbudakan di zaman sekarang. Berarti 2 ini yang harus kita waspadai, ya. Termasuk yang disebutkan di hadis ini adalah kesempatan diterima ibadah di bulan Sya'ban sangat besar. Karena Nabi mengatakan turfa'ul a'mal, bulan diangkatnya amalan seorang hamba ke hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, bulan Sya'ban kenapa disunnahkan Nabi untuk kita perbanyak puasa? Karena Sya'ban itu sebagai latihan atau pemanasan lah, stretching ya istilahnya, ya, dalam menghadapi bulan Ramadan. Iya, dalam menghadapi bulan Ramadan. Karena seseorang ketika dia telah merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya puasa di bulan Sya'ban, dia tentunya akan lebih kuat dan lebih semangat untuk melakukan puasa yang wajib. Yang sunnah aja dia lakukan, apalagi yang wajib. Jadi udah latihan, udah terbiasa. Iya. Apalagi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tahu, ini ilustrasi aja ya, kalau kita akan mengikuti sebuah perlombaan, gimana untuk bisa juara? Ya harus latihan. Ya, misalnya ditunjuk kamu besok ikut lomba lari, mendadak, besok Pak, iya, berapa kilo? Ya, nggak jauh, paling cuma 50 kilo maraton. Waduh, 50 kilo. Ini kalau dia nggak latihan, mana kuat Pak saya. Paling 10 kilo aja udah ngos-ngosan. Atau kan jangan 10 kilo, baru 1 kilo, 2 kilo udah ngos-ngosan. Kenapa? Nggak terbiasa. Gimana mau jadi juara? Ya kan? Nah, mental sang juara itu, wah baik Pak, beri saya waktu. Kapan perlombaannya? Oh, perlombaannya masih lama, masih sekitar 3 bulan lagi. Ya sudah, kamu latihan dari sekarang. Nah, dia cicil tuh, setiap hari coba lari pagi, ya 1 kilo, besok tambah 2 kilo, terus ya setelah 3 bulan, wah udah enteng dia, ya. Nah, itu ilustrasi aja. Jadi kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Sebagai latihan, ya, atau istilahnya pemanasan. Kemudian yang keempat, adapun hikmah Nabi kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu ibarat rawatib. Kalau sholat ya ada rawatib. Rawatib itu ibadah sunnah yang mengiringi ibadah fardu. Ada qobliyah kalau dilakukan sebelum, ada ba'diyah kalau dilakukannya setelah. Misalnya misalnya zuhur, ada qobliyah zuhur, bahkan ada yang 4, 2 kali salam, 2, boleh juga 2. Ada ba'diyahnya, iya, ada ba'diyahnya 2 rakaat atau 4 rakaat juga. Bahkan Nabi SAW menyebutkan
keutamaan qobliyah dan ba'diyah. Kalau dia jaga 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, Allah haramkan neraka atasnya. Kan gitu. Ya. Karena rawatib zuhur itu bisa 3 cara. Bisa 4 qobliyah 4 ba'diyah, bisa 4 qobliyah 2 ba'diyah, bisa 2 qobliyah 2 ba'diyah. Ini semua dicontohkan Nabi SAW. Nah, ini namanya rawatib. Nah, Sya'ban ini ibarat qobliyahnya. Ya. 6 hari di bulan Syawal itu apa? Ba'diyahnya. Iya. Nah, ibarat tadi rawatib zuhur yang Nabi sering lakukan 4 qobliyah 2 ba'diyah. Jadi qobliyahnya lebih banyak. Ibarat Sya'ban juga. Ya, kalau Syawal kan cuma 6 hari. Kalau Sya'ban lebih banyak puasanya Nabi SAW. Begitu. Nah, itu 4 hikmah dari beberapa pendapat ulama ketika ditanya kenapa Rasulullah SAW banyak melakukan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa nggak di bulan Rajab? Kenapa nggak di bulan Safar atau yang lainnya, Muharram misal? Ya, jawabannya adalah 4 hal tadi. Ya, wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, yang ingin menjalankan puasa sunnah Sya'ban, maka nggak perlu mengkhususkan hari-hari tertentu. Ya, pokoknya kapan ada kesempatan, ada kesehatan, ada keluangan waktu, puasa. Ya, puasa. Nggak apa-apa berturut-turut juga. Ya, misalnya Senin, Selasa, Rabu, wah saya kebetulan cuti atau kebetulan free di hari tersebut, nggak apa-apa. Ya, nah, yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah bagi yang masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu. Nah, biasanya ibu-ibu nih, ya, segera lunasi sebelum datang Ramadan tahun ini. Artinya jangan sampai udah Ramadan lagi ya, iya, besok udah Ramadan, iya, 2 atau 3 hari lagi, aduh, hutang saya 10, gimana ini? Nggak terasa, ditunda-tunda terus sih. Hati-hati, ya. Bagi yang punya utang puasa, segera lunasi, ya. Nah, kalau belum lunas gimana? Ya dosa. Tapi kan tetap saya bayar. Gimana kalau bayarnya double? Emang utang sama bank, ya? Memang ada pendapat, tapi itu nggak benar. Kalau utangnya 10 ya bayar 10. Ada yang mengatakan kalau sudah ketemu Ramadan berikutnya diiringi dengan fidyah juga. Itu pendapat. Ya. Jadi dia puasa terus ngasih makan orang miskin juga setiap hari selama 10 hari tadi di saat dia berpuasa, bayar utang. Ya. Tapi yang benar hanya puasa dan dia berbanyak istighfar. Tapi kalau dia mengamalkan pendapat seperti itu adalah hal yang baik juga. Namun jangan dianggap sebagai satu hal yang wajib. Intinya dia berdosa. Mana dalilnya berdosa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Kata Aisyah, kadang saya punya utang puasa Ramadan, tapi saya tidak bisa mengqadhanya kecuali Sya'ban. Kenapa? Karena aku sibuk melayani Rasulullah SAW. Lihat, ya, ini dalil boleh mengakhirkan qadha, boleh mengakhirkan membayar utang, ya, kalau memang ada kesibukan. Sebagaimana Aisyah kesibukan melayani Rasulullah SAW, karena wajar istri seorang kepala negara, karena diajak safar ke sana kemari, kadang sibuk mencatat hadis-hadis. Iya, bisa digambarkan bagaimana kesibukannya Aisyah, kesibukan mengajar, ya, kesibukan mengabdi kepada suami. Iya.
Di sini Aisyah bilang, aku nggak sanggup bayar utang kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ini boleh berarti menunda qadha, boleh. Nah, namun jamaah rahimakumullah, jangan dikira di bulan Sya'ban Aisyah apa? Oh, kalau gitu Aisyah di bulan Sya'ban rada senggang dong. Ya, beda dengan sebelumnya. Ya, dari Syawal ya sampai Rajab itu sibuk, pas Sya'ban baru senggang. Enggak begitu. Sya'ban juga sebetulnya beliau sangat sibuk. Tapi mau gimana lagi? Ini sudah batas akhir waktu untuk pembayaran utang. Mau gimana lagi? Dia harus paksain itu bayar di bulan Sya'ban. Jelas? Sehingga kalau belum lunas di bulan Sya'ban, ketemu Ramadan berikutnya, dosa. Jelas? Nah, itu yang dipahami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dari hadis ini ya, para ulama menyimpulkan hukum menunda utang puasa boleh, tapi jangan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Dan bagi orang yang lalai, dia berdosa. Ya. Walaupun tetap dia berkeharusan mengqadha utang puasanya. Sampai ada yang berpendapat kalau ketemu Ramadan berikutnya dia baru bayar utang di tahun berikutnya, ya berarti nambah lagi utang baru, maka ada kewajiban baginya di saat bayar utang diiringi dengan apa? Fidyah, kasih makan orang miskin 1 kali sampai kenyang. Demikian wallahu alam. Insyaallah setelah Isya kita lanjut sedikit ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit materi dari kajian malam ini. Terakhir tadi kita sebutkan yang punya utang puasa Ramadan tahun lalu segera lunasi. Ini adalah bulan terakhir waktu pelunasan. Udah jatuh tempo. Kemudian dari hadis Aisyah yang tadi kita sebutkan bahwa beliau punya utang puasa, tapi karena kesibukannya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah baru bisa bayar utangnya kapan? Di bulan Sya'ban. Maka kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa siapa yang bayar utangnya melampaui batas waktu sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya, maka dia berdosa. Ya. Walaupun pembayaran utangnya tetap dianggap sah. Hanya bersamaan dengan itu dia berdosa. Ada ya amalan-amalan semacam ini. Sah di satu sisi, tapi di sisi yang lain dia dianggap dosa. Ya, sama seperti laki-laki sholat fardu 5 waktu di rumah, padahal kewajibannya di masjid, kecuali karena uzur ya. Sholatnya di rumah sah, tapi dari satu sisi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Contoh lain, perempuan berangkat haji tanpa mahram, hajinya sah kalau terpenuhi syarat dan rukun, tapi dari sisi yang lain dia berdosa karena melanggar hadis, yaitu harusnya perempuan kalau safar bersama mahram. Ya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, termasuk di sini pembayaran utang puasanya tetap dianggap sah, tapi di sisi yang lain dia berdosa.
Kenapa? Karena sudah melampaui batas waktu pembayaran atau pelunasan utang, qadha. Faedah yang lain dari hadis ini menunjukkan boleh seseorang menunda utang puasa, qadha utang puasanya. Jadi nggak harus di bulan Syawal. Boleh dia tunda nanti aja boleh, tapi batas akhir Sya'ban saja. Kemudian dari hadis ini juga bisa kalian ambil pelajaran bahwa mendahulukan puasa sunnah Syawal 6 hari itu boleh walaupun dia masih punya utang puasa. Jadi harusnya nggak boleh kamu kalau punya utang puasa bayar utang dulu, karena yang wajib harus didahulukan, nggak boleh puasa Syawal. Itu nggak demikian. Buktinya Aisyah mengqadhanya baru bisa di bulan Sya'ban. Apa kita mau bilang Aisyah nggak puasa 6 hari Syawal? Nggak mungkin. Ya, sahabiat yang mulia, orang yang memiliki semangat ibadah, orang yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk hadis keutamaan puasa di bulan Syawal. Masa beliau nggak puasa sunnah Syawal? Gitu ya. Nah, ini menunjukkan Aisyah mendahulukan puasa sunnah Syawal, baru mengqadhanya nanti di bulan Sya'ban. Nggak masalah, boleh. Tapi kalau dilihat dari sisi afdal mana, ya jelas lebih afdal bayar utang dulu baru puasa Syawal, gitu ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang memiliki uzur, ternyata dia nggak bisa mengqadha di bulan Sya'ban, juga dia nggak bisa lunasi, maka kalau ada uzur ya nggak berdosa. Sama seperti tadi, laki-laki sholat di rumah jangan dianggap berdosa kalau dia ada uzur, karena sakit, karena apalagi hujan, ya nggak berdosa, sholatnya tetap sah. Nah, begitu juga dengan ini, misalnya perempuan yang terus-terusan hamil, ya kan, utang kemarin belum dibayar, mau qadha hamil. Kalau lagi hamil dia puasa, wah ngedrop, bahaya ke janin. Iya. Nah, ini gimana? 2 tahun berturut-turut, ya positif terus punya anak. Ini suaminya rajin juga nih. Nah, ini gimana utang puasanya? Tetap utang puasanya harus dia bayar. Apakah dia berdosa? Tidak, karena ada uzur yang menghalanginya. Begitu ya. Nah, kalau wafat sebelum dia qadha, ini menjadi tanggung jawab ahli waris atau walinya, anaknya kah, kerabatnya kah, familinya kah, saudara sekandungnya kah, yang membayarkan utang puasanya si mayit. Kalau bahasa kita orang udah meninggal disebutnya almarhum, gitu ya. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi masih punya utang puasa, maka yang berkewajiban membayarkannya adalah walinya, ahli warisnya, gitu. Misalnya ibunya meninggal, anak-anaknya tahu ibu kita punya utang puasa Ramadan 10 hari. Pas nih anaknya ada 10, ya sudah, masing-masing berkewajiban 1 hari, 1 hari, 1 hari. 10 anak ini serentak, besok kita bayarin utang emak. Selesai bayar utang 1 hari buat ke 10 hari yang utangnya mamanya tadi. Bisa bayar begitu. Wah, kalau nggak bisa serentak gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting 1 anak sudah ditetapkan bayarin utang puasa emaknya, misal ya begitu. Oh, kalau anaknya cuma 5 gimana? Ya berarti masing-masing menanggung 2 hari. Ya terserah sih, nggak harus rata. Misalnya anak yang pertama udahlah yang nanggung utang puasa emak saya aja sendirian, yang lain nggak usah, itu juga boleh. Mungkin dia mau ngeborong pahala, gitu kan. Itu yang harusnya jadi rebutan, jangan ahli waris rebutan warisannya. Giliran warisannya ini direbutin, giliran ngomong-ngomong ini orang tua kita punya utang puasa loh, bapak kita punya utang, emak kita punya utang, harusnya rebutan siapa yang mau bayarin utangnya, gitu ya. Dan itu termasuk berbaktinya anak kepada orang tua.
Nah, ini hanya contoh kalau yang meninggal orang tua, maka yang bayarin anak-anaknya. Ya, kalau yang lain pun nggak masalah. Misalnya kebalikannya, anaknya meninggal punya utang puasa, ya, karena haid atau karena sakit, terus sempat sembuh, tapi dia nggak segera bayar utangnya, qadarullah malah meninggal. Maka boleh keluarga yang lain yang menggantikan. Kecuali di bulan Ramadan 1 sampai tanggal 15 puasa, tanggal 16 jatuh sakit, ya, sampai Idul Fitri qadarullah nggak sembuh, ya, sampai Lebaran pun masih sakit. Di bulan Syawal mungkin tanggal 3 atau tanggal 2 malah meninggal dunia. Ini gimana 15 hari kemarin yang dia nggak puasa? Kalau itu nggak ada kewajiban dibayarkan. Kenapa? Yang wajib dibayarkan itu kalau dia ada waktu Allah kasih umur, misalnya di bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, ada 3 bulan Allah kasih dia kesembuhan, kesehatan, harusnya kan dia segera bayar nih utangnya yang 15 hari tadi. Dia tunda-tunda, ternyata nggak ada yang tahu yang namanya umur, meninggal dunia dia. Maka yang seperti inilah yang wajib dibayarkan utang puasanya. Bisa bedain ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah banyak-banyak baca Al-Qur'an. Ya, sampai kata Salamah bin Kuhail, yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Dahulu bulan Sya'ban itu dikenal dengan syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang punya hafalan Quran itu mereka mengulang-ulang hafalannya paling banyak di bulan Sya'ban. Ya. Dan yang nggak punya hafalan pun begitu, meningkat semangat membaca Al-Qur'annya di bulan Sya'ban. Kalau kita kan baru meningkat baca Qur'annya kapan? Di Ramadan. Sya'ban mah masih slow aja lah. Ya, ntar kalau udah Ramadan baru gaspol katanya. Padahal kata Salamah bin Kuhail, salafus saleh meningkatkan bacaan Al-Qur'annya justru dari bulan Sya'ban, sehingga dikenal di kalangan mereka bulan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahrul Sya'ban aghlaqa hadawatah. Sampai ada orang namanya Amr bin Qais. Amr bin Qais ini pedagang. Itu kalau udah masuk bulan Sya'ban udah tutup tokonya. Iya, dia punya toko. Tapi kalau di bulan Sya'ban udah tutup. Ya. Untuk apa? Memfokuskan diri baca Al-Qur'an. Jadi Rajab itu bulan terakhir. Iya. Kalau kita malah enggak, bulan Sya'ban baru semangat-semangatnya buka toko. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini lagi terbuka pintu, ya. Nah, ini terbalik. Karena salafus saleh itu semangat meraih keuntungan akhirat itu lebih tinggi daripada keuntungan dunia. Wa qala Abu Bakar Al-Balkhi, syahr Rajab syahruz zar'. Kata Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, bulan Rajab adalah bulan saat menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'. Bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'. Dan bulan Ramadan itu saatnya panen. Ini ilustrasi karena banyak para sahabat juga yang menjadi petani. Jadi persiapan menyambut Ramadan itu dari 3 bulan sebelumnya. Dikatakan di sini bulan Rajab itu diumpamakan seperti kita menanam. Tanam dulu nih. Nah, bulan Sya'ban disirami, dikasih pupuk. Ramadan udah tinggal panen. Nah, itu harusnya demikian kita. Ya, dalam beramal pun seperti itu. Ya. Nah, jadi
mulai dari sekarang perbanyak baca Quran. Ya. Kalau mampu, ya bacalah Quran sehari 1 juz. Ya. Ini kalau punya hafalan sih bisa ya cepet. Ya, karena membaca Al-Quran kalau punya hafalan nggak pakai lihat juga bisa kan. Kalau nggak sanggup, ya udah bacalah separuhnya, setengah juz. Wah, nggak mampu juga Ustaz. Ya udah, sehelai berarti 2 halaman. Ya, nggak mampu juga, ya 1 halaman. Nggak mampu juga, setengah halaman. Ya, harus dipaksa. Wah, nggak mampu juga, setengah halaman nggak mampu. Ya udah, kamu lihat aja tuh Quran, liatin. Terus ngomong, ya Allah, dosa apa yang ada padaku sehingga aku nggak sanggup baca ayat-ayatmu. Kenapa aku sibuk dengan hal yang lain sedangkan untuk membuka ayat-ayatmu saja tidak ada kemampuan. Istighfar aja. Iya. Nah, jadi nangisnya bukan karena paham ayatnya, karena nangis nggak ada waktu buat baca Al-Quran, dan pasti ada yang menghalangi, itu dosa ya, dan maksiat. Nah, kemudian yang terakhir, jauhilah perbuatan syirik dan permusuhan, ya, karena ada hadis tentang nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih. Innallaha la yattali fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah, ya, muncul di malam nisfu Sya'ban. Ini kita imani saja ya. Fayaghfiru li jami' khalqih. Allah akan mengampuni seluruh makhluknya, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali 2 golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah di nisfu Sya'ban: pelaku kesyirikan dan musyahin. Nah, kalau kesyirikan kita udah tahu, maka jangan sambut Ramadan dengan tradisi kesyirikan. Misalnya ada yang mandi di sungai Keramat, ya, ada juga yang mandi dari 7 mata air sumur, ya. Ini ngapain, ya? Yang dimaksud mensucikan diri itu bukan gitu, ya. Ini malah terjatuh ke dalam kesyirikan, menyambut Ramadan dengan cara-cara seperti itu. Apalagi kalau mandi di sungainya campur baur laki perempuan, ikhtilat, ini kemungkaran. Apalagi kalau diyakini airnya keramat, menggugurkan dosa-dosa. Nah, ini bahaya. Au musyahin. Nah, ini musyahin apa ini? Orang yang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Iya, terutama saudara kandung, saudara rahim, atau saudara sesama kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, makanya bukan berarti kita harus maaf-maafan di malam nisfu Sya'ban, enggak juga. Ya, kalau memang kita ingin memohon maaf pas nisfu Sya'ban, ya sudahlah, ya, kita sudahi permusuhan selama ini, ya. Banyak faktor, apalagi cuma karena perkara duniawi, ya, daripada apa? Kita nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti Allah akan berkata kepada malaikat, tangguhkan orang yang masih bermusuhan ini. Sampai kapan? Sampai mereka berdamai, ya. Walaupun Anda di posisi yang benar, nggak ada salahnya Anda lebih dahulu meminta maaf, ya. Orang yang duluan minta maaf itu justru Allah akan muliakan dia, gitu ya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa amalan yang disyariatkan di bulan Sya'ban, ya, dan kita baru masuk tanggal 10 ya malam ini. Mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan latihan kita di bulan Sya'ban ini untuk kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kita nantinya di bulan Ramadan insyaallah. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan dan berilah hidayah kepada kami untuk memperbanyak amal ibadah di dalamnya dan meraih ampunan-Mu pada akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.